Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Nur dengan NIM 2201020005. Pada mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum, saya akan melengkapi tugas pada sesi ke-6 dengan judul makna secara gramatikal. Pada poin pertama, di sini saya akan membahas pengertian makna gramatikal dan macam-macam dari proposisinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita bilang KBBI, kata kalimat berarti kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Adapun secara terminologis, kalimat diartikan sebagai satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar berupa klausa. Jika perlu, dilengkapi dengan konjungsi disertai dengan intonasi final. Jadi kalimat memiliki bentuk dan juga susunan tersendiri. Selanjutnya, kalimat yang mengandung penetapan atau penyangkalan ini dalam ilmu logika disebut dengan proposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, kata proposisi berarti ungkapan yang dapat dipercaya, disampaikan, disangsikan, atau disangkal, atau dibuktikan yang benar tidaknya. Proposisi dalam bahasa Arab disebut al-qadiyah, yaitu berasal dari kata al-qada, yang artinya hukum. Alasannya yaitu berasal dari kata al-qada yang artinya alasannya karena pada kalimat deklaratif terjadi penetapan hukum, yaitu pada penyadaran predikat kepada subjek, baik itu berupa afirmasi maupun negasi. Jadi penyadaran hukum kepada hukum aleyah adalah sebab kalimat deklaratif. Deklaratif disebut dengan proposisi atau qadiyah. Proposisi adalah unit terkecil pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Maka sebuah proposisi bisa salah, bisa juga benar. Menurut ahli bahasa, proposisi terdiri dari subjek dan predikat. Adapun ahli kalam menyebutkan sifat dan sifatkan. Sementara ahli fikih menyebutkan sebagai hub dan makhub alayah. Lalu menurut ahli logika, ia terdiri dari maudhu dan mahlul dan mahmul. Dilihat dalam bentuknya, dalam logika dikenal ada 3 macam proposisi. Yang pertama ada proposisi kategori atau biasa disebut al-qadiyah al-hamaliyah. Yang kedua ada proposisi hipotetik atau biasa disebut al-qadiyah al-syartiyah. Yang ketiga ada proposisi diyungtif atau disebut dengan al-qadiyah al-syartiyah al-munafasih. Oke, selanjutnya pada poin kedua saya akan menjelaskan mengenai pergeseran komparasif dan eksentesi serta relevansinya ke dalam penalaran hukum. Komprehensif adalah muatan atau isi atau suatu step suatu term. Misalnya komprehensif term manusia adalah relasional, beradab, berbudaya, dan sebagainya. Sementara eksistensi disebut dengan detonasi atau al-masadak. Maknanya mengacu pada luas atau sempitnya cakupan kuantitas, bidang atau lingkungan konsep suatu term tersebut. Baik, relevansi dengan penalaran hukum. Telah saya jelaskan bahwa perhatian logika tertuju pada kalimat deklaratif, baik afirmatif mujabah maupun negatif salibah. Ahli hukum penyebutannya penyadaran hukum kepada makmud alaya. Penyadaran bisa dilakukan melalui proposisi kategorik, proposisi hipotetik, dan proposisi dingsiatif. Penyadaran ini menghadapi tantangan gramatikal sebab ada pergeseran komparasif dan ekstensi yang timbul dari penggunaan tem analogis tersebut. Baik, sekian penjelasan saya tentang sesi pertemuan ke-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.